wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ramatun dengan NIM 2114200024. Saya mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Baik, teman-teman, di sini saya pertama akan menjelaskan tentang fungsi laba rugi dan break even point. Di sini saya pertama akan menjelaskan fungsi laba rugi. Contoh soalnya yaitu penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan negatif 0,10 Q pangkat 2 tambah 20 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 dikurang 3 Q pangkat 2 ditambah 7 Q ditambah 20. Nah, pertanyaannya, hitunglah profit perusahaan ini apabila terjual barang sebanyak 10 unit. Nah, yang B, hitunglah profit perusahaan ini apabila terjual barang sebanyak 5 unit. Nah, 5 unit ya teman-teman. Nah, langsung saja kita kepada penyelesaiannya. Kita masukkan nilai R. Nilai R tadi kita masukkan itu kan R sama dengan negatif 0,10 Q pangkat 2 tambah 20 Q. Lalu kita masukkan nilai C. Nilai C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 kurang Q pangkat 2 tambah 7 Q tambah 20. Nah, yang ditanyakan tadi kan A jika Q apabila terjual barang sebanyak 10 unit. Jadi yang pertama tuh jika Q sama dengan 10. Yang kedua yang B, hitunglah profit perusahaan jika barang sebanyak 5 unit. Yang ditanya juga Q sama dengan 5. Yang B ya teman-teman. Nah, kita cari yang A dulu ya. Yang kita masukkan nilai R-nya. R negatif 0,10. Nilai Q tadi kita ganti sama 10. Jadi dalam kurungnya 10 pangkat 2. Karena tadi jika Q sama dengan 10. Nah, ditambah 20. Q-nya diganti 10. Dalam kurung 10 sama dengan negatif 0,10 dikali 10 pangkat 2 sama dengan negatif 10. Nah, 20 dikali 10 sama dengan 200. Jadi 1,10 tambah 200 sama dengan 190. Nah, yang C, kita masukkan nilai C. C sama dengan 0,25. Dalam kurung, tadi kan nilai Q sama dengan 10. 10 pangkat 3. Terus kita kurang 3 dalam kurung 10 pangkat 2 ditambah 7 dalam kurung 10 ditambah 20. Nah, sama dengan tadi kalian jumlahkan saja 0,25 dikali 10, pangkat 3 sama dengan 250. Nah, ini hitung saja ya teman-teman. 3 kali 10 pangkat 2, 7 kali itu pangkat 10. Nah, ini hasilnya 250 kurang 300 tambah 70 tambah 20. Nah, hasilnya sama dengan 40. Jadi nilai R-nya tadi nilai C tadi sama dengan 40. Jadi R dikurang C sama dengan 190 dikurang 40. 190 tadi itu adalah nilai dari R. Nah, nilai dari R 190
190 dikurang 40 karena R dikurang C. Jadi 190 dikurang 40 sama dengan 150 jika Q sama dengan 10. Jadi hasilnya 150 jika Q sama dengan 10 ya teman-teman. Dah terus kita cari nilai B-nya. Nilai B tadi kan jika Q sama dengan 5. Jadi R kurang C. Kita langsung saja masukkan nilai R, tinggal kita masukkan nilai Q-nya sama dengan 5. 20 kali 5. Nah, kita tinggal masukkan nilai 5 saja ya teman-teman. Nilai Q-nya menjadi 5. Jadi 97,5. Yang C juga gitu ya. C, masukkan nilai C-nya tadi, digantikan Q-nya sama dengan 5. Terus hasilnya sama dengan 11,25. Jadi R dikurang C 97,5 dikurang 11,25 sama dengan 86,25 jika Q-nya sama dengan 5. Jadi hasilnya 86,25. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang break even point atau BEP. Rumus dari BEP yaitu fixed cost per price dikurang variable cost. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya teman-teman. Contoh soalnya, seorang pengusaha kecil menghasilkan produk kacang goyang dengan harga jual Rp 4.500 per kilo. Biaya tetap yang dikeluarkan adalah Rp 102.500.000. Sedangkan biaya variabel per kilo adalah Rp 4.000. Berapa kilo harga kacang goyang yang harus diproduksi agar pengusaha mencapai titik pulang pokok? Nah, diketahui tadi price itu harganya. Harga kacang goyang tersebut dijual dengan 4.500. Harga jual ya teman-teman. Jadi price itu adalah 4.500. Dan kita ketahui juga fixed cost itu adalah biaya yang dikeluarkan pengusaha tersebut, yaitu Rp 102.500. Fixed cost-nya 2.500. Nah, sekarang kita mencari variabelnya. Variabel yaitu Rp 4.000. Variabel cost-nya adalah 4.000. Yang ditanyakan tadi kan BEP. BEP kita masukkan rumus dari BEP. Fixed cost itu sama dengan tadi kan fixed cost ada sama dengan 102.500. Kita masukkan per price tadi kan 4.500 dikurang variable cost. Variable cost tadi 4.000. Nah, hasilnya jadi 205. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi variabel. Nah, fungsi variabel itu ada yang ada fungsi konstanta. Fungsi konstanta itu jika Y sama dengan K, maka dy per dx sama dengan 0. Yang kedua, ada fungsi linear. Fungsi linear rumusnya ada bermacam-macam. Yang pertama, y sama dengan a tambah bx, dy per dx sama dengan b. Nah, yang kedua, y sama dengan negatif a tambah bx, dy per dx sama dengan b. Yang ketiga, ada y tambah a kurang bx,
dy per dx sama dengan negatif b. Yang keempat ada y sama dengan negatif a dikurang bx dy per dx sama dengan negatif b. Nah, di sini kita sekarang langsung ke contoh soal fungsi linear. Contoh soalnya kan y ditambah 2x sama dengan 5. Kita lihat dulu nih teman-teman. Kita kan nyari y satunya. Y satunya berapa? Nah, kita lihat dulu soalnya yang mana yang sama dengan rumus dari keempat rumus fungsi linear ini tadi. Yang sama dengan rumus tersebut yaitu yang y ditambah y sama dengan a ditambah bx. Nah, jika kita sudah menentukan rumus yang sama tadi, kita hitung. Nah, kita cari y satunya. Y satunya sama dengan 2. Nah, kenapa sama dengan 2? Perlu teman-teman catat, karena yang turun hanyalah nilai yang ada x-nya. Jadi, nilai yang tidak ada x-nya itu nggak bisa turun. Jadi, nilai yang tidak ada x-nya itu netap, seperti nilai 5 ini. Nah, yang ketiga yaitu fungsi pangkat nonlinear. Fungsi pangkat nonlinear rumusnya y sama dengan ax per n. Dx per dx sama dengan na x n dikurang 1. Contoh soalnya fx sama dengan 4x pangkat 6. Kita cari F1. Nah, F1 di sini kan kita pindahkan ya teman-teman. Jadi sama dengan 4 dikali 6. 4 dikali 6. Ini 4 dikalikan 6 ya teman-teman. Saya coret biar teman-teman paham. Nah, 4 kali 6, X-nya kan tadi N itu sama dengan 6. N itu kan pangkatnya ya teman-teman. Jadi pangkat dari X ini 6. 6 dikurang 1 sama dengan 4 dikali 6 itu kan 24. Nah, sama dengan 24 X 6 dikurang 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, 20. Jadi hasil F1 sama dengan 24 X pangkat 5. Nah, begitu juga dengan kalau kita mau mencari F2. F2 tadi kan hasil F1 kan 24 dikali, berarti 24 dikali 5. Sama seperti cara yang pertama tadi, 24 kali 5 X 5 dikurang 1. Hasilnya sama dengan 120 X pangkat 4. Nah, begitu juga mencari nilai F3 dan F4. Nah, contohnya dari F5, misalnya 1440 ini, hasil dari F4 itu kita cari ke F5, 1440 dikali 2 X 2 kurang 1, hasilnya 2880 X. Nah, jadi kita cari sampai hasil X-nya ini tidak ada pangkatnya. Gitu ya teman-teman. Nah, terus kita bahas tentang fungsi perkalian. Rumusnya Y sama dengan U kali U kali V, atau Y1 sama dengan U pangkat 1 kali V tambah U kali V pangkat 1. Contoh soal Fx sama dengan 4x pangkat 6 dikurang 4x dikali 4x tambah 7. Nah, penyelesaiannya, maka F1, kita cari F1 dulu, sama dengan 4 dikali 6. 4 ini jadi U1 itu dipindahkan jadi
ini tergantung dari nilai tersebut. Kita lihat dari rumusnya ya teman-teman. Jadi yang ada U1-nya itu pasti akan berubah. Seperti contohnya dari 4 kali 6, 4x pangkat 6. Nah, x-nya 6 dikurang 1, yang ada nilai U pangkat 1-nya. Dikurang 4x, x itu kan sama dengan nilai 1, jadi 1 dikurang 1. Nah, dikali V-nya tidak berubah ya teman-teman, jadi nilai 4x tambah 7 hanya diturunkan. 4x ditambah 7. Terus kita tambahkan nilai U-nya tadi, 4x pangkat 6 dikurang 4. Ini kan U-nya tidak ada pangkat 1, jadi hanya diturunkan. Nah, nilai dikalikan V pangkat 1. V pangkat 1 kan tadi hanya nilai X saja yang diturunkan, jadi nilainya hanya 4 yang diturunkan karena ada satunya. Nah, sama dengan 24x per 5 pangkat 5 dikurang 4 dikali 4x tambah 7 ditambah 4x pangkat 6 dikurang 4x dikali 4. Nah, itu untuk mencari F1-nya. Sekarang F2, 24 kali 5x dikurang 1 dikali 4x tambah 7 ditambah 4x per 6 pangkat 6 dikurang 4x sama dengan 120. Ini hasil dari 24 dari kali tadi, 120 x pangkat 4 dalam kurung 4x tambah 7 dalam kurung ditambah 4x pangkat 6 dikurang 4. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya fungsi pembagian. Rumus fungsi pembagian yaitu Y1 tambah U pangkat 1 dikali V dikurang U dikali V pangkat 1 per V pangkat 2. Nah, contoh soal 4x pangkat 6 dikurang 4x per 4x tambah 7. Cari V1-nya. Seperti tadi contohnya, nilai yang ada U pangkat 1-nya. Kita lihat rumusnya teman-teman. Nilai yang ada pangkat 1-nya itu diubah menjadi 4x tadi pangkat 6 jadi 6 kali 4x 6 dikurang 1 dikurang 4x, nilai x sama-sama 1 ya, sama dengan 1, udah 1 dikurang 1 dalam kurung kita cari nilai V-nya hanya diturunkan dan tidak berubah. V sama dengan 4x tambah 7 dan seterusnya. Nilai U juga seperti itu ya teman-teman. Dan nilai V1, V pangkat 1 itu 1 kali 4x 1 dikurang 1 per kita cari V pangkat 2. V pangkat 2 itu sama dengan 4x tambah 7 pangkat 2. Itu tidak berubah ya teman-teman. Nah, sama dengan 24 kali x 24x pangkat 5 dikurang 4 dalam kurung 4x tambah 7 dikurang 4x pangkat 6 kurang 4x. Ini hanya diturunkan 4-nya per 4x tambah 7 pangkat 2. Selanjutnya fungsi turunan komposisi. Contoh soalnya Y sama dengan 3x pangkat 4 tambah 7x kurang 8 tutup kurung pangkat 9. U sama dengan
3x pangkat 4 ditambah 7x dikurang 8. Nah, kita cari nilai dari du per dx-nya. du per dx sama dengan u pangkat 1. Nah, jadi diubah ya teman-teman. Jadi 3 kali 4 atau 4 kali 3. Jadi hasilnya nanti kan 12. 3 kali 4 atau 4 kali 3 yaitu 12. 4 kan dikurang 1 yaitu 3. Jadi x pangkat 3 ditambah 7. Nilai 8-nya enggak diturunkan karena nilai 8 tidak ada x-nya. Karena nilai yang diturunkan hanya nilai x saja. Ya teman-teman, kita mencari dy per du sama dengan du sama dengan pangkat 9 itu ambilnya dari 9. Nah, diubah u pangkat 9 jadi 9u pangkat 9 kurang 1 sama dengan 9u pangkat 8. Sehingga dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, nilai dy per du tadi kan sama dengan 9u pangkat 8 dikali nilai du per dx sama dengan 12 pangkat 3 ditambah 7. Nah, hasil dari semua itu sama dengan 9 dalam kurung 3x pangkat 4 tambah 7x dikurang 8 tutup kurung pangkat 8 dalam kurung 12x pangkat 3 tambah 7. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan ekonomi fungsi diferensial, elastisitas, permintaan, penawaran, dan produksi. Nah, di sini teman-teman harus melihat kategori nilai notasi elastisitasnya. Di sini yang pertama dikatakan elastis apabila notasinya lebih dari 1. Nah, contoh kasusnya itu pada kebutuhan barang luks atau barang mewah. Yang B dikatakan inelastis apabila notasi kurang dari 1. Contoh kasusnya kebutuhan barang primer atau pokok. Nah, yang C uniliter atau normal apabila notasinya sama dengan 1. Contoh kasusnya kebutuhan barang sekunder. Nah, dikatakan elastis sempurna apabila notasinya tak terhingga. Contohnya pada kasus kebutuhan dunia, gandum atau seperti gandum dan minyak. Dikatakan inelastis sempurna apabila notasinya sama dengan 0. Ini seperti kasus kebutuhan tanah, air, minum. Nah, contoh soalnya, di sebuah pusat pembelanjaan sepatu ternama di Cirebon menjual sepatu merek Fladea. Pada saat harga sepatu tersebut Rp 800.000, maka sepatu ini diminta konsumen 30 pasang. Kemudian harganya turun menjadi 720.000, mengakibatkan jumlah sepatu yang diminta konsumen menjadi 60 pasang. Nah, yang ditanyakan, hitunglah koefisien elastisitasnya. B. Apakah sepatu merek Fladea tersebut termasuk ke dalam kebutuhan mewah, primer, atau kebutuhan sekunder? Jelaskan alasannya. Nah, langsungnya ke penyelesaiannya. Diketahui tadi harga pertama itu 800.000. Permintaan konsumen 30 pasang. Nah, pada harga yang kedua 720.000. Dan permintaan dari konsumen 60 pasang. Nah, yang ditanyakan adalah elastisitas diferensial. Rumus dari ED ini sama dengan
delta Q per delta P kali P per Q. Nah, yang perlu teman-teman ketahui untuk mencari nilai dari delta nilai 30 per 80 ini dihasilkan dari delta Q dan delta P. Dari nilai 30 itu adalah selisih dari delta Q. Delta Q tadi kan berarti selisih dari delta Q itu Q1 dikurang Q2. 30 dikurang 60 sama dengan 30. Ini hasil dari delta Q. Itu juga dengan delta P. Delta P selisihnya dari delta P itu adalah P1 dikurang P2. 800 dikurang 720 sama dengan 80.000. Nah, dikali P itu nilai harga pertama. P sama dengan 800.000 dan Q sama dengan permintaan konsumen yang pertama, yaitu 30 pasang. Nah, jadi kita harus mencari hasil dari 30 per 80.000 dikali 800.000 per 30, yaitu hasilnya sama dengan 10. Gitu ya teman-teman. Jadi pertanyaan yang B tadi ini berarti termasuk elastis karena termasuk barang mewah, karena nilai tersebut lebih dari 1. Gitu ya teman-teman. Nah, sekian dari penjelasan pemaparan materi yang saya jelaskan ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.